Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lili Firuli, STP MSI, sebagai Ketua PKMUP pada tahun 2024 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Izinkan kami saat ini memberikan laporan hasil PKMUP pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi yang telah kami laksanakan di tahun 2024. Adapun judul daripada pengabdian kepada masyarakat kami di tahun 2024 ini adalah eksplorasi sumber bahan baku lokal untuk pangan keluarga beresiko stunting di Desa Pengudang. Dengan tim pelaksana Dr. Lili Firuli, STP MSI, saya ditemanin oleh dosen-dosen THP, diantaranya Ibu Yulia Oktavia, SPI MSI, Dr. Sri Nopalina A, SPTMP, Ibu R. Marwita Sariputri, SPI MSI, Bapak Aidil Fadli Ilhamdi, SPI MSI, Bapak Azwin Apriandi, SPI MSI, dan Bapak Jumsu Rizal, SPI MSI. Selain itu, saya didampingi juga dengan 9 orang mahasiswa yang ikut dalam tim ini sebagai KKN dengan tematik stunting. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji yang telah memberikan bantuan pendanaan internal untuk terlaksananya PKMUP di tahun 2024, khususnya pada prodi kami, Prodi THP FIKP Umrah. Adapun permasalahan mitra dan identitas mitra kami sampaikan sebagai berikut. Mitra kami adalah di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki status stunting yang tergolong tinggi di Kabupaten Bintan. Selain itu, desa ini memiliki biota laut yang beraneka ragam, tetapi belum banyak dimanfaatkan. Kemudian, belum ada juga pangan berprotein tinggi sebagai alternatif pencegahan stunting dari biota laut lokalnya. Saat ini masih menjadi perhatian pemerintah untuk kasus stunting di Kepulauan Riau, karena di tahun 2024 Kepulauan Riau terjadi peningkatan kasus stunting. Adapun solusi dan metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kami, PKM ini kami laksanakan dari bulan April sampai November 2024. Adapun metode yang kami laksanakan, yang pertama kami melakukan eksplorasi ikan lokal berprotein tinggi di Desa Pengudang. Saya bersama mahasiswa melakukan eksplorasi ikan lokal yang paling banyak terdapat di Desa Pengudang. Kemudian kami melakukan pembuatan pangan berprotein tinggi. Dalam hal ini adalah biskuit cookies berbasis bahan dasar ikan lokal. Jadi setelah kami melakukan eksplorasi terhadap 3 ikan yang ada di Desa Pengudang, yaitu ikan hiu bodoh atau dikenal ikan cucut, kemudian ikan tamban, dan ikan lelayar. Lalu kemudian kami melakukan analisis dari produk biskuit yang sudah dihasilkan. Selanjutnya kami melakukan aplikasi pemberian biskuit cookies langsung kepada anak balita yang ada di Desa Pengudang selama 1 bulan, dan kemudian kami melakukan pengukuran, evaluasi berat badan, tinggi badan, kemudian lebar kepala, itu dilakukan selama setiap pekan. Dan hasil ini kami laporkan ke DP3KB di Pengudang, beserta juga kami melaporkannya kepada BKKBN Kepulauan Riau dan juga Satgas Stunting. Sehingga kami bersama-sama dengan tim Satgas Stunting BKKBN Kepulauan Riau dan juga DP3KB Kabupaten Bintan bersama-sama bantu pemerintah dalam penyelesaian kasus stunting khususnya di Kepulauan Riau. Adapun kegiatan kami selama PKMUP yang dapat kami sampaikan diantaranya, pertama kami melakukan sosialisasi makanan berprotein tinggi berbahan baku lokal untuk membantu percepatan penurunan stunting di Desa Pengudang Kabupaten Bintan bersama dengan Satgas Stunting Bintan, yaitu Ibu Kartini dan juga kader-kader stunting yang lainnya, dihadiri oleh keluarga yang beresiko stunting. Cuplikan video dari kegiatan kami adalah sebagai berikut. Terjadi peningkatan kasus stunting. Nah, oleh sebab itulah saya mengajak Bapak semuanya, lalu anak-anak siswa saya, kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, intinya siap gitu. Yang banyak. Selanjutnya kami memberikan hadiah kepada keluarga beresiko stunting untuk memotivasi mereka agar berperan aktif dalam kegiatan kami dari bulan April sampai dengan November. Eksplorasi ikan yang kami lakukan ini menghasilkan yang terpilih adalah anaknya ikan hiu, yaitu ikan hiu bodoh, Chilos cilium
Aquarium punctatum. Dan ikan hiu ini bukan ikan hiu yang dilindungi. Nah, oleh sebab itulah, supaya tidak mengkhawatirkan masyarakat atas pengabdian kepada masyarakat kami kali ini, di tahun 2024 ini, kami ingin memaparkan sedikit tentang ikan hiu yang dilindungi. Jadi, biskuit ikan hiu berprotein tinggi yang kami buat pada pengabdian kepada masyarakat bukanlah ikan hiu yang dilindungi, karena tidak tergolong yang kami tampilkan ini. Adapun ikan hiu yang dilindungi diantaranya hiu lonjor, hiu paus, hiu koboi, hiu monyet. Sedangkan kita hiu bodok, dan itu banyak sekali dimakan dan dijual di pasar-pasar di Kepulauan Riau. Adapun pertama kali yang kami lakukan dalam proses pembuatan biskuit untuk cemilan anak stunting, kami membuat tepung ikannya terlebih dahulu dari daging ikan hiu. Proses pembuatannya sangat mudah, yaitu ikannya dipilet, lalu kemudian ikan kita potong kecil-kecil, selanjutnya kita blender, lalu kemudian kita susun, kita pipihkan di loyang, selanjutnya kami keringkan selama 15-20 menit. Setelah kering, kemudian kita blender, lalu kita ayak, dan siaplah menjadi tepung ikan. Dari tepung ikan ini, kami kemudian membuat formulasi untuk pembuatan biskuitnya. Kami menggunakan 3 formulasi perbandingan antara tepung ikan dengan tepung terigu. Karena kami mengingat anak stunting memerlukan protein yang sangat tinggi, maka kami padukan tepung ikan yang kami gunakan. Karena tepung ikan hiu ini memiliki kadar protein yang sangat tinggi, karena setelah kami menjadikannya tepung, kami kemudian menganalisis kadar proteinnya. Kemudian setelah kita dapatkan formulasi, lalu kita buat cookies atau biskuit cookiesnya dengan mencampurkannya menjadi adonan sesuai dengan formulasi, lalu kemudian kita oven 100 derajat Celcius selama 15 menit, sehingga didapatkan cookies yang berprotein tinggi dan enak disukai oleh para anak-anak baduta dan balita. Nah, kami ingin perlu sampaikan pembuatan biskuit ini demi kehigienisannya, karena akan dikonsumsi oleh anak-anak baduta dan balita, kami melaksanakannya di laboratorium Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang selanjutnya, hasil dari biskuit cookies ini kemudian kami bawa kembali ke Desa Pengudang. Dan lalu kami bukan pengabdian kepada masyarakat. Kami ingin melaporkan untuk eksplorasi bahan baku ikan dari ikan yang kami pilih di Desa Pengudang. Anak ikan hiulah yang kami jadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan biskuit berprotein tinggi, yaitu biskuit cookies. Karena tepung ikan hiu memiliki kadar protein sangat tinggi, yaitu 85,31%. Dan formula yang sudah kami hasilkan dapat kita lihat seperti gambar ini. Formula yang terbaik adalah formula F1, 20% tepung ikan. Dan dari 20% tepung ikan lalu kita jadikan biskuit berprotein tinggi yang ternyata berdasarkan uji hedonik sangat disukai baik warna, rasa, tekstur maupun aromanya. Dari hasil analisis gizi, analisis komposisi nilai gizi, terutama kandungan protein yang sangat diperlukan oleh anak-anak beresiko stunting dan anak stunting, cookies wheat ini memiliki kadar protein 18,55%. Artinya lebih tinggi dari biskuit berprotein tinggi yang disyaratkan oleh SNI, yaitu minimum 4,12%. Artinya apa? Biskuit cookies yang kami hasilkan berbahan baku ikan hiu ini memiliki kadar protein lebih dari 4 kali protein pada biskuit yang sudah dipasarkan. Dengan total energi tatkala mengkonsumsinya 100 gram, yaitu 505,20 kilokalori. Nah, ini hasil dari pengabdian kepada masyarakat di Desa Pengudang. Setelah biskuit cookies kami buat, maka kami aplikasikan kepada baduta dan juga beberapa balita. Dan mereka sangat menyukai sekali biskuit tersebut. Sebagai bukti ada pengaruh dari pemberian biskuit cookies kepada baduta selama 1 bulan. Adapun cuplikan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala pada baduta yang kami lakukan selama pengabdian kepada masyarakat di Desa Pengudang dapat kita lihat sebagai berikut. Dan inilah hasil yang kami dapatkan selama 1 bulan. Kita melakukan pengukuran kepada baduta, baik berat badannya, tinggi badannya, lingkar lengannya, dan juga lingkar kepalanya. Dan di sini terlihat jelas ada pengaruh pemberian biskuit berprotein tinggi pada baduta, terutama pada tinggi badannya. Awalnya 94,2, setelah 1 bulan menjadi 96,4. Artinya hampir 2 cm terjadi kenaikan tinggi badan. Sedangkan berat badan sangat sedikit, ya, tetapi tetap terjadi kenaikan dari 13,1
menjadi 13,4. Sedangkan lingkar lengan dan lingkar kepala ini juga ada pengaruh lingkar lengan dari 17 menjadi 18 cm. Artinya si anak ada kenaikan lingkar lengannya menjadi lebih gemuk gitu ya. Karena di sini juga 13,4 berarti berat badannya meningkat meskipun lingkar kepalanya tetap. Hasil ini kami laporkan ke BKKBN Kepulauan Riau, Satgas Stunting, dan juga DP3KB. Dan kami mendapatkan penghargaan karena biskuit ini dianggap penting untuk penyelesaian dan pencegahan serta penurunan kasus stunting di Kepulauan Riau. Sehingga biskuit ini dijadikan makanan untuk rumah asuh yang pertama kali Kepulauan Riau yang itu diresmikan langsung oleh PLT Gubernur dan akan menjadi makanan nanti berikutnya untuk penyelesaian kasus stunting dan penurunan kasus stunting di Kepulauan Riau. Ini aplikasi PKMUP kami yaitu telah dijadikan makanan untuk anak-anak yang ada di rumah asuh terintegrasi Gemas yang saat itu diresmikan oleh PLT Gubernur Kepri yang peluncurannya juga bersama-sama dengan Ibu Rohina, Kepala Wakilan BKKBN Kepulauan Riau. Dan ini bisa kita lihat dalam harian Kepri yang terbit pada saat resmian rumah asuh. Nah, ini foto kami bersama PLT Gubernur dan anak-anak yang ada di rumah asuh serta Kepala Perwakilan BKKBN. Perlu kami sampaikan biskuit berprotein tinggi ini berikutnya menjadi makanan atau snack anak di rumah asuh Batam Indo, satu-satunya rumah asuh pertama kali di Kepulauan Riau. Perlu kami sampaikan juga hasil PKMUP kami sudah kami tulis dalam bentuk jurnal dan sudah kami submit di jurnal Marinade Sinta 4. Masih dalam proses review sehingga belum terbit. Kita bisa lihat sebagai bukti reviewnya sebagai berikut. Namun demikian, meskipun belum terbit, artikel ini sudah kami seminarkan di dalam Seminar Nasional ke-15 Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, Fakultas Etik Universitas Pajajaran Bandung, Jatinangor, 17 Oktober 2024. Alhamdulillah, artikel kami terpilih sebagai presenter terbaik. Adapun manfaat PKMUP kami bagi mitra dan dampaknya, mitra kami DP3KB dan Satgas Stunting di Bintan itu mendapatkan ilmu baru dalam pencegahan stunting dan menurunkan angka stunting melalui pangan berprotein tinggi berbasis ikan lokal. Sehingga konsep ini diusulkan kepada pembuat kebijakan. Kemudian, dari masyarakat di Desa Pengudang sendiri, mendapatkan informasi baru dalam membuat pangan berprotein tinggi menggunakan anak ikan hiu yang itu tidak dilarang. Itu hiu bodoh untuk mencegah stunting dan menurunkan angka stunting. Sebagai bukti keberhasilan PKMUP kami di tahun 2024, kita bisa dengarkan testimoni dari tokoh masyarakat sebagai berikut. Tokoh masyarakat Desa Pengudang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Billy beserta 9 mahasiswanya yang telah melakukan kegiatan KKN Matik Stunting yang ada di Desa Pengudang selama kurang lebih 6 bulan di desa kami. Tentunya kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kaum ibu-ibu hamil, menyusui, dan juga pasangan muda yang baru saja menikah. Karena program yang mereka lakukan adalah bagaimana memberikan peningkatan gizi dan juga tentunya memberikan masukan-masukan yang positif terkait asupan-asupan gizi yang harus dikonsumsi oleh anak-anak yang stunting serta ibu-ibu yang menyusui agar Desa Pengudang bisa terbebas dari stunting. Program ini tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat ya, tapi juga ini merupakan ajang silaturahmi antara mahasiswa dan juga masyarakat. Mereka saling bekerja sama, saling belajar satu sama lain, dan harapan kami semoga KKN seperti ini tetap terus dilakukan dan dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar sekali ya, karena masyarakat juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan bagaimana juga membuat olahan makanan dari ikan-ikan yang bisa diubah jadi nugget, yang bisa dibuat jadi cracker, yang bisa dibuat jadi biskuit, dan ini merupakan suatu inovasi yang sangat positif, dan tentunya juga ini bisa menjadi peluang bisnis, tentunya tidak hanya sekedar mungkin menjadi asupan keseharian anak-anak yang ada di sini dan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini tetap terus berlanjut, dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh mahasiswa dan dosen yang telah mengabdikan, mendedikasikan, dan membaktikan. Mudah-mudahan ini menjadi amalan bagi ibu dosen dan adik-adik semuanya. Terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Desa Pengudang, Pak Iwan, sebagai Ketua Tokoh Masyarakat yang tadi sudah memberikan testimoninya,
kemudian keluarga dengan anak balita yang kami berikan asupan biskuit untuk pengabdian kepada masyarakat kami sebagai contoh hasil penelitian kami. Lalu mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya, yang sangat membantu KMUP kami, yaitu ada 9 orang, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian dosen THP yang tadi, yang bersama-sama kami dalam PKMUP, Kepala LPPM Umrah, Kaprodi THP, dan juga Dekan FIKP Umrah. Ini sedikit cuplikan terakhir bagaimana keakraban dari para adik-adik mahasiswa dengan anak-anak yang stunting dan beresiko stunting di Desa Pemudang. Demikian, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua yang menontonnya dan kami berharap bisa diaplikasikan di masa-masa yang akan datang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.